hijau dapat kita definisikan sebagai pendekatan kimia yang bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi dan meminimalisasi efek yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Prinsip kimia hijau pertama kali dicetuskan oleh Paul Anastas dan John Warner. Mereka membuat kerangka kerja untuk membuat bahan kimia, proses dan produk yang lebih ramah lingkungan. Paul Anastas juga biasa dikenal Father on Green Chemistry. Yang pertama, mencegah limbah. Kedua, memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom. Ketiga, sintesis kimia yang bahayanya sedikit. Yang keempat, mendesain proses yang melibatkan bahan kimia yang aman. Kelima, menggunakan pelarut dan kondisi reaksi yang lebih aman. Keenam, mendesain efisiensi energi. Yang ketujuh, menggunakan bahan baku terbarukan. 8. Mengurangi bahan turunan kimia. Yang kesembilan, menggunakan katalis. Yang ke-10, mendesain bahan kimia dan produk yang terdegradasi setelah digunakan. 11. Menganalisis secara langsung untuk mencegah polusi. Yang ke-12, mencegah potensi kecelakaan. Pembersihan rumah tangga, menggantikan pembersih dengan pembersih alami seperti cuka dan baking soda. Produk pribadi, penggunaan sabun dan sampo organik atau yang dibuat dari bahan-bahan ramah lingkungan. Pengelolaan limbah, mendaur ulang limbah rumah tangga seperti kertas, plastik, dan kaca, serta mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai. Pengolahan makanan, mencari bahan makanan organik dan lokal serta mengurangi kemasan sekali pakai. Yang pertama, menggunakan bioplastik dari pati singkong yang tidak menghasilkan limbah. Kedua, membawa tas plastik dari rumah untuk berbelanja. Yang ketiga, mengolah plastik kemasan sebagai tas, tempat pensil, dan tempat sampah. Mengganti pelarut berbahaya bagi lingkungan dengan pelarut ramah lingkungan seperti soy methyl ester dan laktat ester. Salah satu peran kimia hijau dalam 17 agenda pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030 yang dicanangkan PBB. Nanoteknologi adalah salah satu ilmu atau teknologi yang mempelajari objek yang ukuran sangat kecil, sampai miliar meter, yang kemudian dimanipulasi untuk menghasilkan benda-benda baru dengan karakter khusus seperti yang diinginkan. Nanoteknologi pertama kali dikenalkan oleh fisikawan Richard Feynman pada tahun 1959 dalam ceramahnya berjudul There's Plenty of Room at the Bottom. Feynman menyampaikan gagasan untuk merekayasa struktur atom untuk menciptakan mesin berukuran molekul. Bidang lingkungan. Yang pertama, membantu menciptakan baterai yang menyimpan lebih banyak dapat energi untuk mobil listrik. Yang kedua, pencipta panel surya. Bidang kedokteran. Nanoteknologi digunakan untuk mengembangkan alat pacu jantung dan terapi kanker. Bidang pertanian. Dalam ilmu pangan, penggunaan teknologi nano digunakan untuk memperpanjang umur buah dan sayuran. Bidang kecantikan. Yang pertama, dalam bidang kecantikan, nanoteknologi dapat memaksimalkan penyerapan bahan kosmetik yang akan digunakan pada kulit. Yang pertama, dapat memproduksi material nano tanpa merusak lingkungan dan tanpa bahan beracun untuk kesehatan manusia, dan memproduksi produk nano untuk mendudukan masalah lingkungan. Yang kedua, dapat menghemat energi dan sumber daya alam dengan menggunakan pola pikir siklus dalam tahap desainnya dan keteknikannya.